Bobotoh yang saya besar bersama adalah orang-orang yang nggak cuman penggemar bola atau penggemar Persib ya bisa dibilang, tapi pengen juga menunjukkan karyanya buat Persib dan buat sepak bola gitu. Itu yang bikin saya kagum sih. Ketika Mbak Ratu di PSSI nih, apakah strategi atau semacam itu sudah diterapkan? Para pelaku sepak bola kita itu nggak tertarik gitu ngurus pembinaan, ngurus usia muda. Mereka pingin langsung manggung di sepak bola, itu langsung pingin panggung megahnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa setia Bobotoh TV ya. Jadi narasumber kali ini istimewa ya. Saya sempat lihat tuh komen-komen dari cowok penggila bola. Mereka itu berharap katanya punya pasangan yang suka bola. Nah, kalau ini mah bukan suka lagi. Ini Sekjen PSSI pernah dijabatnya ya. Betul. Sekjen perempuan pertama PSSI, dan saya pikir sampai 50 tahun ke depan nggak akan ada lagi Sekjen PSSI perempuan gitu ya. Betul. Nah, tadi juga sempat ngobrol nih sebelum acara ini on air ya. Ternyata Mbak yang satu ini juga suka baca komen-komen saya yang nggak jelas ya. Jadi saya jadi malu. Saya nggak pernah dibaca-baca gitu ya. Sudah hadir bersama kami ini ya, Mbak Ratu Tisa Destria. Cuma banyak orang ya cukuplah Ratu Tisa. Jadi Ratu Tisa ini sebetulnya saya yakin dirinya menyadari ya bahwa beberapa tahun terakhir ini adalah cewek prototipe tipe banyak laki-laki di Indonesia ya. Kalau kita asumsikan laki-laki Indonesia itu pada suka bola gitu. Nah, aduh lebay. Nanya gimana? Karena sebetulnya kalau secara formil ya, kesibukan beliau saya udah tahu, yaitu menjabat komisaris. Lalu juga sedang usaha jamur ya, Mbak. Belakangan ini saya sering makan jamur crispy loh, Mbak, sejak lihat postingan Mbak. Boleh nanti dikirimin deh kalau gitu deh. Terakhir kali juga saya kemarin diminta konsultasi sama anak-anak basket ya tentang Piala Dunia. Nah, ternyata mereka juga ngasih tahu katanya Mbak Tisa terlibat. Nah, mungkin dimulai dari situ aja, Mang Gusdul. Ya. Oke, Mbak. Jadi untuk Piala Dunia basket ya, Indonesia berkesempatan jadi tuan rumah. Walaupun aneh, karena walau jadi tuan rumah belum tentu main, Mang Gusdul. Ini beda. Kalau basket ini walaupun Indonesia tuan rumah, belum tentu main. Jadi bisa jadi nanti puluhan miliar ya, semacam uang komitmen nanti. Indonesia udah keluar duit puluhan miliar, tapi kalau tim nasionalnya bisa jadi nggak main gitu ya. Nah, Mbak Tisa ngelihat beda sama miripnya nih ya, event terbesar ini basket dan bola ini apa nih, Mbak? Kalau Mbak Tisa lihat. Kalau kita ini kan kalau yang di basket itu ditunjuk jadi tuan rumahnya tuh 2. Jadi sebenarnya saya juga di sana bantu ini ya teman-teman basket, nggak berarti. Apa, Mbak? Katanya deputi, Mbak, apa? Ya, deputi event direktur FIBA ya. Ngewakilin aja di situ. Sampai detail gitu, tahu ngebantuin Mas Junas aja, ngewakilin aja di sana. Jadi ngebantuin teman-teman di FIBA di sana. Sebetulnya saya juga dalam tahap eksplorasi juga seperti apa sih protokol kesehatan event olahraga internasional itu nantinya yang diterapkan gitu kan. Karena kan pasti Indonesia butuh yang pakem tuh kayak apa nih protokol kesehatan untuk event-event olahraga gitu, supaya kita nantinya nggak ngaco, nggak cuman kayak oke, kita berkaca ke Tokyo Olimpik atau kita berkaca kemana, tapi kita gimana nih ngebuat yang ala Indonesia. Nah itu sebetulnya motivasi utama nih gitu, jadi belajar dari yang paling deket dulu. Nah sayangnya memang event basket itu kan ada 2, yang satu di Piala Asia 2021 harusnya tuh kan main 17 Agustus besok nih, 17 sampai 29 Agustus, yang akhirnya ditunda sampai ke tahun 2022 gitu. Nah, kalau yang Piala Dunianya masih tahun 2023. Nah, yang belum tentu main itu timnasnya adalah yang 2023 tuh Kang Eko. Jadi yang kalau misalnya kita nggak lolos di sini yang Piala Asianya itu sampai 8 besar, nanti kita nggak bisa main di 2023 gitu. Jadi untuk memperbesar kemungkinan itu makanya kita ngambil yang
2021 ini gitu. Jadi kalau diomongin bedanya sih pasti secara umum general olahraga hampir-hampir sama ya, cuman memang pasti detail-detail itu teknis beda. Sama apa yang paling seru tuh memang masalah protokol kesehatan ini yang sekarang setelah corona segala macamnya berubah, jadi kita pun harus adaptasi kan gitu. Nah, Kang Gusdul, ini saya info aja ya. Jadi ada orang Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan itu konsultasi 2 kali sama saya. Yang pertama sebelum Mbak Tisa bergabung ya, sebelum Mbak Tisa bergabung di kepanitiaan, saya bilang, wah itu mubazir. Kata saya bilang kan ada uang komitmen berapa puluh miliar, kita cuma jadi IO-nya. Tapi setelah Mbak Tisa bergabung, saya katakan, oh itu bagus buat promosi. Lalu juga saya katakan, enggak semua hal bisa diukur dengan uang, saya bilang. Jadi nama baik Indonesia nanti bisa keluar, bisa investasi orang-orang tingkat kepercayaan tinggi. Itu bahwa ini suatu kehormatan gitu. Jadi bukan buat Junas ya, saya buat Mbak Tisa itu. Oke, Kang Gusdul. Silakan Kang Gusdul. Mau nanya apa lagi? Oke, terima kasih Kang Eko. Ini Mbak Tisa juga anggota komite kompetisi AFC ya 2021. Yang sekarang yang masih menjabat itu vice presidennya AFF sekarang. Jadi masih wakil presidennya AFF sampai tahun 2023, kepengurusan sampai tahun 2023. Kalau yang anggota komite kompetisi AFC itu tahun lalu saya mengundurkan diri karena kan itu ex officio ya jatuhnya gitu, karena sudah nggak di federasi jadi ya sudah gitu. Tapi kalau misalnya yang vice presiden AFF itu terpilihnya personal. Jadi masih lanjut sampai tahun 2023 gitu. Wih, mantap. Berarti enak di basket apa di sepak bola di kira-kira? Ya, kalau ngomongin dari dulu di basket kan baru kenalan ya. Kalau di bola kan udah dari dulu dibawa ke stadion gitu kan sama ayah gitu nonton. Jadi kalau di basket kan baru kenal. Dibawa ke stadion sama ayah. Yang baru kenal sama udah lama gitu kan beda ya. Itu stadion itu Mbak, nonton tim apa sih Mbak? Ini sebetulnya ini pertanyaan mau nanti belakangan ya. Jadi Mbak Tisa ini kan kuliah di ITB gitu ya, pasti tahu lah ada Persib sama Bobotoh. Cuma kita nggak akan ngomongin Persibnya, itu saya anggap terlalu serius ya. Tapi ada serius, topiknya berat kalau itu mah kita bisa nggak sampai subuh sambil ngopi. Tentang Bobotohnya aja Mbak, di Bandung gimana tuh Mbak? Jadi kultur bola di Bandung gimana supporternya? Kalau saya sih ya benar-benar berkesan baik, berkesan sekali waktu saya ada di Bandung. Jadi 2003 akhir 2004 ya mulai ke Bandung 2004 itu hampir dikatakan jarang pulang ya kan, apalagi tol belum ada, tiket kereta juga ya kalau pas lagi ada uang ya pulang gitu kan, kalau naik bis juga lepek gitu, males kadang-kadang, jadi akhirnya nggak pulang-pulang. Nah itu di Bandung berkesan banget karena waktu itu kan ngurusin PSITB yang juga anggotanya Liga Persib tuh. Jadi kita main di bawah Liga Persib, nggak cuman main di Liga Mahasiswa Jawa Barat gitu. Jadi di sana saya banyak banget bertemu, berpapasan dengan bobotoh-bobotoh ya, yang bisa dibilang juga pelaku dan apa ya, nggak sekedar penggemar gitu, tapi benar-benar pengen berbuat sesuatu untuk bola gitu. Jadi fans juga, tapi dia ada kepengen jadi wasit, ada yang kepengen misalnya masuk ngambil lisensi, ada yang aktif volunteering di akademi sepak bola, ada yang jadi tipe bobotoh yang saya besar bersama waktu tahun itu sampai dengan akhirnya lulus kuliah dan sering balik lagi ya, masih suka balik lagi tuh, masih lama akhirnya gitu di Bandung bolak-balik. Itu adalah orang-orang yang nggak cuman penggemar bola tapi pengen atau penggemar Persib ya bisa dibilang, tapi pengen juga menunjukkan karyanya buat Persib dan buat sepak bola gitu. Itu yang bikin saya kagum sih. Jadi nggak cuman berhenti sampai gue seneng gitu, tapi habis seneng terus apa gitu, tapi ini bener-bener kepengen berkarya gitu. Itu yang saya salut sih. Itu jadi culture-nya tuh terus kepengen berkarya dan kreatif, itu yang paling berkesan menurut saya sih. Aduh, telat kenal. Padahal tahun 2003, 2004 juga saya ikutan ini Libama ikutan.
Cuma Oke. saingan saya dulu anaknya Nandar Oh Iskandar, iya. Kang Gusdul. Jadi Oke. Nandar Iskandar punya anak namanya Erga, saingannya saya, dia ya kalah tuh. Oke. Oke, katanya Mbak Ratu juga jadi pemain juga ya di kampus ya, pemain bola juga. Enggak sih, dikit-dikit aja, dikit-dikit Wah, aja. bener Jadi nih. Ini ada loh di sini loh. enggak tuh, aduh gitu. Aduh, yang Ah, jago-jago banyak, saya ngurusin aja. oh, Aduh. ngurusin aja. Jadi waktu 2003 itu ceritanya serunya tuh emang waktu 2004 lah ya, tahun-tahun segitu tuh memang PSITB tuh lagi sempat aktif terus vakum, sempat aktif terus vakum gitu. Nah, di zaman itu kita kalau latihan itu bahkan saya sampai tukang ngabsenin bahwa ibaratnya kamu harus yang sekarang nih nggak usah masuk kuliah juga nggak apa-apa, bolos ya, karena latihan itu Kamis siang jam 1 siang, hari Kamis jam 1 siang. Jadi gantian lah bener-bener ngurusin, ngebangkitin lagi tuh sepak bolanya. Baru di tahun 2005-2006 banyak cewek-cewek yang main bola akhirnya. Akhirnya kita bikin tuh sepak bola putri mulai dari futsal gitu. Terus ada timnya juga. Wah, itu yang namanya kita lolos divisi 1 ya, gitu kan. Kita divisi 2 waktu itu kan. Ya pokoknya inilah paling bawah lah gitu kan. Yang namanya lolos di situ sampai bikin kaos ada tulisannya jam berapa itu kita lolos, golnya terakhir itu penentu jam berapa itu masih punya. Menit ke berapa ya gitu. Oke. Menit ke berapa gitu lolosnya. Wah, gitu. Oke. Ya, Bang Gusdul itu beruntung kenal Ratu Tisa sekarang loh, karena dulu itu Ratu Tisa galak, Bang Gusdul. Galak. Saya sering dengar itu galak katanya. Segalak apa nih kira-kira? Kang Eko. Enggak, maksud saya galak dalam masalah saya juga tahu lah, saya kan ikut juga suka nanya-nanya tuh. Kalau Mbak bisa dalam pekerjaan pingin hasilnya benar ya itu bagus. Cuma maksudnya secara personal Mbak setuju nggak sih banyak yang ngomong Mbak galak dari zaman kuliah dulu? Karena yang bisa menilai diri kita orang lain ya mungkin bener ya. Jadi kalau saya bilang enggak, saya enggak galak, tapi udah dibilang situ galak ya. Jadi ya karena apa namanya ya mungkin ini sih ya sering di lapangan gitu ya. Jadi namanya orang lapangan kan kayaknya keras-keras ya. Sering kepanasan kali kita kan itu. jadi sering naik gitu. Jadi sering di lapangan, terus sering apa-apa itu kepengennya perfect banget gitu ya. Jadi apa-apa memang tuh dari dulu tuh kayaknya kebiasaan tuh ngeliatin apa-apa harus detail banget gitu. Nah itu sih emang dari dulu kayak gitu sih. Oke, ini Mbak kan Mbak tuh harus detail, harus sempurna lah pada intinya seperti itu ya. Nah kira-kira nih kan Mbak juga terlibat di AFC, AFF. Nah peluang timnas Indonesia sendiri seperti apa nih Mbak kira-kira Mbak? Kan kalau dilihat nih prestasi juga bentok. Jauh tertinggal dengan negara-negara yang ada di Asia sekarang tuh Indonesia. Kira-kira gimana nih prestasi timnas sendiri menurut Mbak Ratu? Kita tuh kalau mau ngomongin prestasi timnas itu ibarat kita ngomongin kok ini mangga ada yang manis ada yang nggak manis sih dari tukang ini kan gitu. Jadi itu tuh hasilnya gitu kan. Kita nggak bisa tuh ngomongin terakhir karena itu benar-benar buahnya yang kita petik. Ibarat prestasi itu buahnya yang kita petik, ya yang harus kita omongin adalah itu pupuknya udah bener atau belum, udah ditaruh di dekat matahari apa belum, samping-sampingnya udah dirawat dengan baik atau belum, kalau ada halma, ada gulma diberesin apa enggak biar pohonnya tumbuh gitu. Nah pembicaraan itu aja ke arah sana ada 1001 pekerjaan lah ibaratnya gitu yang harus kita lakukan gitu, karena kalau kita ngomongin prestasi ini khusus timnas senior dulu ya, karena kan ujungnya kan emang yang dihitung memang timnas senior gitu. Kalau timnas junior mah itu masih seperti batang pohonnya gitu, masih lagi jalan gitu. Jadi ya kadang ada yang layu, kita petik, kita tebang, ya kan nanti tumbuh lagi gitu. Tapi sampai itu bisa keluar buah yang namanya prestasi timnas senior, itu ya hasil pekerjaan 10-15 tahun ke belakang, bahkan 20 tahun ke belakang gitu. Jadi kalau kita mau lihat itu ya kita harus lihat kita udah ngapain nih 20 tahun ke belakang gitu. Apa yang berjalan secara sustain, secara berkelanjutan, apa yang berhenti gitu. Kalau adanya itu yang berjalan secara berkelanjutan itu cuma satu gitu, atau jangan nggak ada gitu kan, makanya ya bagaimana itu mangga bisa manis gitu ya kan gitu. Udah gitu belum lagi kita nggak bicara manis sama asam juga, belum lagi misalnya
itu udah manis lah ya, prestasinya udah bagus, udah bisa bersaing gitu. Tapi ternyata ada kompetitor mangga dari daerah lain, dia lebih cantik, lebih cakep, enak dilihat, lebih murah harganya, kira-kira gitu ya nggak? Dari betul. tempat lain ternyata mereka punya planning yang lebih daripada kita gitu. Jadi kalau menurut saya sih kita mesti fokus untuk memahami musuh kita teh bukan di daerah kita sendiri gitu. Musuh kita bukan di negara kita sendiri gitu. Tanda kutip musuh kita, rival kita itu adalah Thailand, Vietnam, Jepang, Korea, Australia yang lagi gembar-gembor untuk mereka ningkatin sepak bolanya gitu. Kita jangan nganggep malah yang di dalam gitu, yang ini kita gitu. Wah, di dalam ini kita maksud saya gini, oh jangan pupuknya harus pakai pupuk yang ini, oh jangan kemahalan pakai yang ini deh, kan gitu biasanya ya nggak? Kita malah perang metode. Ngomongin pelatih Luis Mia kemahalan. Berarti, ayo Mbak lanjut. Pelatih ada aja. Oke Mbak lanjut Mbak, yang menarik gitu. Jadi apa? Kalau mau ngomong sekarang bisa bersaing apa enggak, ya kita harus lihat apa yang, kalau emang sekarang buahnya ternyata belum bisa bersaing, ya 20 tahun yang lalu kita udah ngapain aja. Anak-anak kita yang sekarang berlaga di timnas senior yang kemarin main, udah berapa puluh ribu jam mereka bermain sejak umur 9 tahun misalnya. Mana datanya gitu? Mana intensitas permainannya gitu? Dia udah pernah bertanding di kompetisi level internasional berapa kali gitu. Itu kan yang data-data yang diperlukan menuju buah yang manis itu kan. Dan ya, betul. Untuk itu mesti sabar, emang kita nggak boleh sekarang langsung gitu. Oke, itu kan 20 tahun ke belakang berarti yang sekarang ya. Memang sekarang udah mentok. Nah, ketika Mbak Ratu di PSSI ini, apakah strategi atau semacam itu sudah diterapkan, teori seperti itu? Waktu itu hal yang paling mendasar yang kita lakukan sama-sama ya, nggak cuma saya aja, tapi dengan para asprof, kemudian klub-klub Liga 1, Liga 2, dan juga anggota, juga teman-teman di sana, itu adalah memisahkan elite youth dengan amatir youth saat itu. Itu adalah konsep dasar. Jadi ini ibaratnya seperti memisahkan anak-anak yang tanda kutip baru belajar main bola, jangan disatuin sama yang levelnya udah tinggi, karena yang levelnya udah tinggi ini harus ketemu lagi dengan yang lebih tinggi, harus ketemu lagi dengan yang lebih tinggi. Jadi terciptalah area elite youth. Makanya pertama kali dulu terobosannya kita pisahkan, itu ada amatir youth yang digawangi oleh kompetisinya Suratin dan klub-klub Liga 3 ke bawah dengan semua anggota-anggotanya. Satunya lagi elite youth yang dimulai dulu dari Liga 1. Harapannya nanti konsep elite youth ini juga bisa diterusin ke Liga 2, bisa diterusin di area yang elite club academy. Jadi itu konsep basic yang ditaruh dulu strukturnya tuh. Ibaratnya dibikin dulu rumahnya, ya belum kita isi nih, mau ditaruh furniture-nya gimana, ini gimana, belum diisi. Bikin dulu rumahnya, harus dipisahin. Jadi yang selama ini misalnya anak-anak dulu timnas kita yang junior tuh U16 atau U19 tuh bertanding di mana ya, terus kemudian mereka pulang ke Jakarta atau pulang ke Bandung gitu, atau pulang ke Surabaya atau kemana, itu mereka pas balik kayak kan kompetisi dan gabung lagi dengan anak yang lebih bawah gitu, sama ya kan, mereka main lagi di liga yang di ini nggak diprotek, mungkin mereka makan yang nggak dijaga. Nah yang ini kita kepengennya kalau udah nyampe level atas, dia turunnya itu ke yang elit, sehingga persaingannya di sini lebih banyak gitu. Jadi waktu itu itulah yang paling terbesar menurut saya ya, structure yang ditanam itu paling terbesar. Oke, berarti masih berjalan ya? Alhamdulillah sih ya gitu ya, harusnya sih, karena kan ini untuk sepak bola ya gitu. Itu saya juga nggak pernah mikir oh itu karena ini, enggak lah. Enggak, kenapa barusan jawabnya harusnya? Berarti kan ada pertanyaan itu dikerjakan atau enggak? Kenapa Mbak Ratu jawabnya harusnya? Ya karena nggak tahu kita kayak apa dijalaninnya. Yang tahu ya Kang Eko kali itu, Mas Eko tahu. Enggak, jadi gini. Tadi kan kita nggak akan nanya yang serius. Ini Gus nanya serius. Ya udah saya lanjutin lebih serius. Ya, serius aja. Jadi serius nih, begitu serius saya jadi ke bawah kayak, oh ya youth development harus gini loh. Saya langsung ya enggak apa-apa. Enggak gini, Mbak. Kang Eko. Salah satu hal yang ditinggalkan oleh Ratu Tisa yang sangat bagus kan tentang Elite Pro ya. Elite Pro, terus sepak bola putri wajib dan lain sebagainya gitu. Nah, ini memperlihatkan sebetulnya bapak-bapak kita ini ya, termasuk pemilik klub, ini tuh mereka lebih asik kan di sektor ini aja, mungkin Liga 1 ya, yang profesional, karena kan memang
popularitas di situ, uang di situ gitu. Jadi youth development-nya kan mereka nggak terlalu concern kayaknya. Nah, yang saya ingin tanyakan sama Mbak Tisa, Mbak melihat nggak gejala-gejala itu gitu ya, bahwa para pelaku sepak bola kita itu nggak tertarik gitu ngurus pembinaan, ngurus usia muda, mereka pingin langsung manggung di sepak bola itu, langsung pingin panggung megahnya gitu. Ini pengertian simpel aja ya, tentang amatir sama profesional. Di kita itu sering ngomong kalau segmen amatir ini berarti orang-orang yang nggak jago gitu. Padahal di luar negeri, amatir ini kan para gentleman jauh lebih terhormat. Karena orang yang bukan masalah jago nggak jago, betul. Ya, karena sepak bola amatir di luar negeri itu berarti dilakukan oleh orang-orang yang nggak ngejar duit, Mang Gusdul. Orang-orang yang jauh lebih terhormat sebetulnya. Nah, Mbak Tisa ngelihat sama enggak gitu? Satu frekuensi enggak sama apa saya dan Gusdul? Bapak-bapak gitu? itu.